Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan keobjektifan. Seobjektif Afif Safi membahas Real Madrid sampai pendengar-pendengar, subscriber baru ini mengatakan bahwa ini YouTube Madridista. Ya nggak apa-apa, gue ucapkan selamat datang ya. Buat kalian yang baru datang, mungkin baru join dari Instagram, dari X atau dari TikTok, ya gue ucapkan selamat datang, selamat bersenang-senang di konten-konten gua. Ya mungkin bukan cuma Barcelona dan Real Madrid, ya kalau lagi ada big match IPL juga pasti gua akan bahas. Kalau bisa memang ini jadi rumah La Liga ya, karena gua nggak expect kalau lu ternyata seneng gue bahas Atletico Madrid, gue bahas Girona, gue bahas Villarreal dan beberapa tim La Liga lainnya, perkembangan La Liga. Ya, gue ucapkan selamat datang di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan teman-teman baru. Apa kabar? Ya, yang subscriber lama gue mau ngucapin semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, yang baru-baru juga, dan selalu sehat, diberikan pekerjaan dan semakin sukses. Karena gue seneng kalian nonton gue, walaupun ya YouTube ini begini adanya, tapi gue juga penasaran kenapa lu suka nonton channel YouTube gue gitu. Dari awal gue bikin YouTube kayak set biasa aja. Dari awal gue bikin YouTube juga ya gini-gini aja, verbal aja, kita ngobrol, kita santai berargumen. Lu kalau mau berdebat silakan di kolom komentar YouTube. Jadi respect yang sedalam-dalamnya buat yang selalu nonton YouTube gue. Dan hari ini gue akan membahas tentunya seputar Barcelona yang baru saja mendaftarkan pemain-pemain yang dibilang inti atau yang dibilang ya iya pemain inti. Dan udah ada beberapa pemain yang dilepas, bahkan ada pemain yang udah diregis, akhirnya karena ada kendala ditarik lagi. Bahkan Barcelona juga ingin mendatangkan back ya, dan siapa aja yang kira-kira bakal gabung dan join di akhir musim jendela transfer kali ini gue akan bahas. Oke, yang pertama gue akan bahas Barcelona sudah bisa mendaftarkan Dani Olmo. Ya, Dani Olmo akhirnya bisa didaftarkan karena Christensen yang mengalami cedera setelah analisa cederanya ini selama 4 bulan. Jadi Christensen udah didaftarin, tapi karena dia cedera 4 bulan, ternyata ada pikiran Barcelona untuk menarik kembali Christensen, dan akhirnya Dani Olmo bisa masuk. Bisa jadi kita akan menonton Dani Olmo hari Rabu ya, berhadapan dengan Rayo Vallecano yang susah dikalahkan. Dan ada Gavi juga yang udah didaftarin, terus ada Frenkie de Jong ya, jagoan-jagoan Anda. Terus ada Ronald Araujo ya, Araujo juga cedera, kabarnya juga sama selama 4 bulan bareng Christensen. Tapi Araujo, kalau gue menganggap disuruh pilih salah satu, Araujo harus di head to head dengan Christensen, gue pilih Araujo sih ya. Di La Masia dia berjibaku, karena Christensen bisa juga bermain seperti Stones di Manchester City, dia maju ke depan jadi double pivot bisa, cuma itu bukan posisi aslinya, harus masih banyak belajar lagi. Jadi di antara Chris atau Araujo, gue pilih Araujo. Dan satu lagi yang ngagetin teman-teman, Ansu Fati didaftarin dan nomor punggungnya 10. Lu bayangin ya, Ansu Fati didaftarkan oleh Barcelona menggunakan nomor punggung 10. Kita punya Lewandowski, kita punya Lamine Yamal, pemain yang bersinar. Kita punya Rafinha yang etos kerjanya udah baik banget. Kita punya Bernal, di belakang ada Kubarsi, kipernya Ter Stegen, dan pelatih Barcelona Hansi Flick. Tapi nomor 10-nya Ansu Fati. Gimana ini? Hah? Orang gak usah main bola, tawuran aja, tawuran kayak siapa jagoannya di sono. Wah, ada Tommy Babi. Oh, siapa di sono jagoannya? Oh, ada Joker. Siapa sono jagoannya? Ada si A, si B. Siapa sono jagoannya? Ansu Fati, bro. Takut musuh. Dan yang paling kurang indah, Ansu Fati didaftarkan dengan nomor punggung 10. Gue cari tahu maknanya kenapa Ansu Fati menggunakan nomor punggung 10. Bukan karena dia penerus Messi, Riquelme, atau Ronaldinho. Nomor punggung 10 yang ada di Ansu Fati itu mengartikan bahwa ketika Ansu Fati bermain di lapangan, ya Barcelona
sama aja bermain dengan 10 orang doang. Maksud gue gimana sih Barcelona tanpa sayap kiri? Hah? Ferran Torres sayap kiri sembuh, Ansu Fati sakit-sakitan. Ferran Torres sembuh itu sama aja Ansu Fati yang lagi sakit. Ya, Ferran Torres itu hiu ompong, sebelah kirinya nggak ada. Ya, jadi untuk pemain yang didaftarkan berikut sudah ada nama-namanya. Vitor Roque udah daftarin di Barcelona, tapi dia di loan ke Real Betis dan akhirnya disuruh ya, setelah diskusi diperbincangkan daftarnya itu Real Betis saja yang suruh daftar gitu. Jadi nanti bisa ditarik lagi biar Real Betis yang daftar, karena di Real Betis pun formnya udah ada nama Vitor Roque di situ dan memang udah resmi. Lenglet juga udah pindah ke Atletico Madrid ya. Gue sebel nih nanti Lenglet tiba-tiba jago di Atletico Madrid gitu kan. Lenglet udah pergi, Oriol Romeu udah main di Girona kemarin, terus juga ada ya itu aja ya. Jadi Barcelona berhasil mendaftarkan Dani Olmo, Gavi, Ronald Araujo, Frenkie de Jong. Dia menarik kembali Christensen, dia menarik kembali Ansu Fati udah daftarin juga, dia menarik kembali Christensen, dia menarik kembali Vitor Roque. Jadi Michael Faye udah dijual, terus Clement Lenglet juga udah dijual. Nah, akhirnya Barcelona berhasil mendaftarkan pemain dan kita bisa lihat pemain yang nggak cedera. Salah satunya ada Dani Olmo, bisa mungkin debut lagi di Barcelona ya, setelah dia kan La Masia gitu. Nah, sekarang kita beralih ke pembelian Barcelona. Tadinya nih Federico Chiesa ini udah mau banget main di Barcelona ya. Antara 13 sampai 20 juta euro itu sebenarnya kejangkau daripada beli Rafael Leao 90 juta ya. Lu gawangnya satu doang, ntar Camp Nou main udah dijual lagi gawangnya. Kok gawang satu? Gawang gue ntar Olympic Stadium cuma oli doang, nggak pakai empik ya. Oli Stadium lagi licin jadinya kalau mau Rafael Leao. Nggak masuk akal kalau Rafael Leao yang datang ke Barcelona ya. Tapi harusnya kalau Rafael Leao 90 juta kemahalan, Chiesa bisa nih 20 ya, maksimal banget ya, around 20, sekitar 20 juta. Tapi terakhir gue lihat Fabrizio Romano itu mengatakan bahwa Liverpool juga tertarik. Nah, jangan kecewa dulu menurut gue. Ini gue berusaha sepede-pedenya ya. Liverpool tertarik ya menggait si Chiesa dari Juventus. Ya dia juga udah ngasih proposal, Barcelona juga udah mengirim proposal sebenarnya. Ini sih positive thinking aja, jangan-jangan nanti Chiesa ke Liverpool, Diaz ke Barcelona. Atau jangan-jangan ada wing lagi selain Rafael Leao yang gak masuk akal itu, bro. Ya. Jadi Barcelona memang pengen Rafael Leao, tapi 90 juta goblok kalau Barcelona beli Rafael Leao ya, dengan kondisi yang kayak sekarang, daftarin pemain susah, keuangan lagi susah juga, lagi baru mau pulih. Jangan Rafael Leao, lagi juga dia masih mau di Milan juga nggak ngelepas. Ya Chiesa nih opsi, karena Koman juga masih betah, dia masih ingin melanjutkan karirnya bersama Bayern. Jadi udah lepas saja nggak apa-apa tanpa sayap kiri ya. Boleh gak sih ini wasit mainin Barcelona 12 pemain kayak Ferran Torres bareng Ansu Fati gitu, jadi 12 kayaknya sama aja deh, nggak ngerugiin lawan. Jadi sayap kiri masih diperhitungkan siapa, Pau Victor atau Rafinha, karena Rafinha Flick nih seneng banget Hansi Flick dengan Rafinha, dia pemain ya yes man, dia bisa di segala posisi. HRD bisa ya, dia admin bisa. Nggak, di segala posisi bisa. Rafinha perkembangannya sangat pesat. Pedri juga disayang banget sama Hansi Flick. Jadi untuk pengisi sayap kiri ya, kalau Ansu Fati tiba-tiba disulap lagi, mudah-mudahan ya Ansu Fati sama Ferran sih. Kalau secara bakat harusnya Ansu Fati ya. Gue jadi kayak suka lagi sama Ansu Fati. Adinya gue anti banget. Kalau emang dia udah nggak bisa dijual, silahkan. Memohon banget untuk Hansi Flick dirubah tuh ya, disuntik disuntik vitamin ayam kayak ya, atau disuntik apa gitu nutrisinya buat Ansu Fati biar dia fit lagi ya. Di super fit tuh ada buat burung murai, kalau mau kali kena Ansu Fati ya digacor
Ya sayap kiri entahlah ya, gue masih ngelihat gameplay dari si Hansi Flick juga masih menyenangkan sejauh ini ya, walaupun nanti akhirnya bakal butuh sayap kiri. Dan Barcelona ingin tertarik mendatangkan Jonathan Tah dari Leverkusen. Tah, di mana dirimu berada, hampa terasa. Ya, Jonathan Tah ini untuk menutup lubang yang ditinggalkan. Siapa tahu ada Araujo ini cederanya berkepanjangan dan Christensen emang mau dijual, bukan jadi sengaja nggak didaftarin. Berarti Barcelona di belakang ada Kubarsi, Inigo, Eric Garcia, Ronald Araujo. Ya, Konde bisa aja di tengah kalau Alex Faye di kanan atau si Hector Ford di kanan. Jadi udah baru ada 4 memang. Nggak apa-apa juga kalau emang Tah ini harganya terjangkau, silahkan banget di Pinang dari Leverkusen main juga. Ya dia back tinggi, cuma mudah-mudahan aja bukan tinggi lelet gitu. Kayak dulu ada King, badannya di segitu ya, King Inggris, atau ada Knight Fulham atau Bolton. Di situ tingginya kayak gitu. Jadi passing juga lumayan lah ya, passing juga lumayan di Liga Jerman main. Jadi kalau emang terjangkau nggak apa-apa lah beli untuk opsional. Nah, Barcelona kembali ingin merekrut si Joao Cancelo untuk ambil jadi bek kanan, karena dia bisa bek kanan dan bisa bek kiri juga. Setelah itu Barcelona udah melakukan offering dia 15-20 juta apa gitu ya, murah untuk seorang bek kanan selevel Cancelo. Tapi ada Al Hilal yang ingin merebutkan ya, berburu mendapatkan si Joao Cancelo. Jadi gue nggak tahu kalau emang Cancelo lebih mementingkan karir, pengen berkarir lagi ya join lagi ke Barcelona. Tapi kalau emang udah butuh duit banget nggak apa-apa ke Al Hilal ya. Konde kalau mainnya kayak lawan Athletic Bilbao sih gue masih percaya ya. Cuma masalahnya adalah Konde ini inkonsistensi gitu. Dia nggak konsisten. Dia kadang kalau bagus banget, Nico William ditutup atau apa. Cuma kalau lagi big game gitu dia kayak panik, nggak bisa ngepres, ketinggalan, lewat mulu. Jadi butuh konsistensi untuk mengamankan back sayap kanan ya. Kalau Konde nggak konsisten, silakan beli. Atau kalau Flick udah ngeliat jangka panjangnya nih Konde nggak konsisten, beli langsung back kanan gitu. Kalau emang kelihatan sih dari Flick nyari bek kanan itu berarti dia masih khawatir Konde inkonsisten. Jadi gue ngerasa emang butuh sayap kanan untuk menjadi opsi atau menjadi subs dari Jules Konde kalau Konde emang nggak konsisten. Itu yang terjadi di Barcelona, sudah mendaftarkan, sudah menjual dan melon pemain. Olmo bisa kita lihat. Sekarang saatnya kita review Barcelona berhadapan Rayo Vallecano yang lebih berat dari Atletico Madrid, yang lebih susah dikalahkan dari tim manapun adalah Rayo Vallecano. Hansi Flick pun sudah mengatakan bahwa rekor buruk Barcelona memang ada, tapi kita tidak berbicara masa lalu. Kita bicara yang ada di depan mata dan kedepannya seperti apa. Kita tahu Rayo Vallecano memiliki stadion yang lebih kecil, tapi gimana caranya kita memanfaatkan stadion yang lebih kecil itu untuk memenangkan pertandingan. Good job Mr. Hansi. Danke Mr. Hansi. Dan kalau kita lihat memang Barcelona memiliki rekor yang kurang bagus, terutama mulai dari 2022. Barcelona dari beberapa pertemuan Barcelona yang menang sekali, terakhir di 2024. Terakhir pertandingan Barcelona menang 2 kali kalah dan 3 kali imbang berhadapan dengan Rayo Vallecano. Vallecano saat itu masih ada Falcao, dan Vallecano sekarang bahkan Vallecano sekarang kedatangan James Rodriguez yang dia tampil sangat memukau dan menjadi man of the match atau pemain terbaik di Copa America. Ya, jadi Rayo Vallecano tipe mainnya adalah ketika waktu zaman Xavi dan Koeman, Rayo Vallecano ini udah pasti dia bermain ultra defense, cenderung parkir bus. Ingat nih, Hansi Flick, kalau lu pasti nonton pertandingan Barcelona lawan Rayo Vallecano. Rayo Vallecano itu sangat susah dikalahkan oleh Barcelona. Ya, yang pertama Rayo Vallecano bahkan dia bisa golin duluan untuk menjaga keunggulan. Nih, Rayo Vallecano udah pasti parkir bus dan ultra defense. Berikutnya Rayo Vallecano itu dia sangat bagus
untuk memainkan momentum, menghilangkan momentum lawan. Itu nggak enak banget buat kita yang nonton secara entertain, tapi itu sangat dibutuhkan seperti untuk tim Rayo Vallecano. Ketika dia melakukan free kick, melakukan foul, pasti bola diambil dulu, dilempar dulu. Ketika bola out, ya ada lemparan ke dalam, bolanya ditendang dulu yang jauh. Ketika dia melakukan tendangan dari kiper, dilama-lamain, itu udah pasti terjadi untuk Rayo Vallecano. Yang terakhir, yang ketiga, dia mainnya iseng. Dia bukan cuma main bola, tapi kayak sikutnya main, kakinya main. Hati-hati buat Barcelona, dinakalin sama pemain Rayo Vallecano. Gua mengantisipasi teman-teman dari La Masia, karena dia masih emosi, karena masih muda, tangannya suka jahil, kakinya suka jahil. Yang gue takut adalah Rayo Vallecano ini bisa mendikte, Rayo Vallecano ini bisa memancing amarah dari pemain Barcelona tentunya. Itu yang terjadi ya. Yang pertama dia bakal ultra defense, yang kedua dia bakal merusak momentum, yang ketiga dia bakal bermain iseng. Itu yang harus diantisipasi oleh Mr. Hansi Flick. Nah, setelah itu Rayo Vallecano, yang perlu diketahui, ketika Barcelona memegang bola, itu bukan berarti Barcelona menguasai bola. Ketika Barcelona megang bola, dia bukan menguasai pertandingan. Bisa jadi Barcelona yang ternyata lagi didikte sama Rayo Vallecano. Ya, sama Rayo Vallecano. Itu hati-hati. Jadi gue pengen lihat bagaimana Hansi Flick menggempur. Kalau misalkan udah deadlock, ya sebabak deadlock, dia parkir bus sangat rapat, Hansi Flick bisa bermain bola direct. Lewandowski masih gacor di bola atas, second ballnya bisa dimenangin Rafinha yang lagi ngotot. Ataupun biarkan bola bergulir di lini belakang, di final third mereka, dan di press, high press, main garis tinggi sekalian ya. Kubarsi kita tahu rekornya bagus lawan Athletic Bilbao, dia bola atas selalu menang. Bola-bola atas Inigo Martinez walaupun posturnya kurang ideal buat seorang back, central back, tapi bola atasnya dia bagus banget gunting-guntingnya. Jadi gue akan berpikir bahwa nanti pertandingan akan berjalan beda seperti pertandingan Barcelona berhadapan dengan Vallecano beberapa tahun silam. Ya, Barcelona berani bisa membiarkan Rayo Vallecano menguasai bola dan dipres di atas. Ya, nanti presnya harus berhasil. Press berhasil itu dikatakan ketika bola langsung didirect, tendang jauh, atau ada kerebut atau bola out, itu berhasil. Ya, sehingga memunculkan peluang buat Barcelona. Itu harus terjadi. Atau enggak Barcelona sesekali yang defense, kasih biarkan bola si Vallecano nyerang. Kita punya kita punya si Lamine Yamal buat counter, Balde buat counter. Jadi Rafinha larinya masih kenceng, harusnya aman gitu. Kalau udah main diiseng-isengin, ingat jangan sampai kepancing. Lu udah punya nutrisi, Pedri udah bisa nggak mangap ya, tabrak lagi ya, adu body di situ. Dan kalau bisa Bernal jadi pemutus serangan double pivot yang oke. Ya, gue ngerasa itu. Dan harusnya Barcelona ya, harusnya walaupun sulit mengalahkan Rayo Vallecano, rekor buruk masih ada untuk Barcelona, tapi untuk kali ini Barcelona harusnya bisa unggul dan memenangkan pertandingan ya. Kalau nggak ada aneh-aneh, harusnya Barcelona menang. Oke, gitu aja. Silakan teman-teman yang mau komen, yang dari TikTok silakan di absen, yang dari Instagram, yang dari X, yang dari yang baru-baru silakan, yang lama-lama silakan di absen. Kalian dari mana aja silakan didebatin. Mungkin ada opini-opini gue yang bisa kalian debatkan. Pemain sudah ada yang di loan, ada yang dijual, ada yang sudah didaftarkan. Bagaimana kira-kira, masihkah Barcelona butuh seorang Frenkie de Jong? Dan kira-kira Barcelona butuh gak nih sayap kiri, penyerang sayap kiri? Siapa yang pantas untuk mengisi sayap kiri Barcelona yang ada diisi oleh Hiu Ompong dan Ansu Fati yang bernomor punggung 10 ya. Dan kira-kira berapa prediksi kalian Barcelona akan berhadapan Rayo Vallecano? Oke, terima kasih, sehat-sehat selalu, respect abangku. Sampai ketemu lagi di